Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Teman setia, sudahkah Anda bersyukur hari ini? Nah, di kesempatan sore yang cerah ini, meskipun tadi agak gerimis ya, sekarang kita akan ke acara bebas atau belajar bersama Radio Suara Salatiga. Nah, saat ini di studio sudah hadir Bapak Guru yang sangat dinanti-nantikan. Ini ada Bapak Joko Susilo, SPD MPD. Juga ada Bapak Rakijo, SPD MPD. Kita sapa dulu. Selamat sore Bapak Guru. Selamat sore Kak Roy. Oke, luar biasa sekali sudah hadir. Dan saat ini kita nanti akan belajar tentang PPKN dan membahas sesuatu yang sangat istimewa, yaitu bagaimana menerapkan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk siswa-siswa hebat, pokoknya siapkan dulu kertas catatan atau buku untuk mencatat tatkala nanti Bapak Guru menjelaskan materi-materinya. Dan teman pintar, jangan lupa ya, pokoknya simak sampai selesai karena akan ada kuis di akhir acara, begitu ya Bapak Guru ya? Betul. Wow, dan hadiahnya ini istimewa sekali. Iya, betul. Maka dari itu simak dan nanti jawab pertanyaannya dari Bapak Guru. Nah, kalau begitu langsung saja ini kita persilahkan untuk Bapak Guru menyiapkan materinya untuk menjelaskan pelajaran untuk sore hari ini. Silakan Bapak Guru. Ya, terima kasih. Selamat sore Sobat Setia, Suara Salatiga. Sore ini kita akan belajar acara bebas, belajar bersama Suara Salatiga. Saat ini kita akan belajar pada mata pelajaran PPKN bersama saya, Bapak Joko Susilo dan Bapak Rakijo. Ya, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, Sobat Setia dapat mendeskripsikan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, marilah kita ucapkan salam PPK bersama-sama. Salam PPK. cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Asik sekali. Silakan Bapak. Dengan mengucapkan salam PPK adalah sebagai upaya untuk membekali kita sebagai generasi emas untuk menghadapi dinamika perubahan di masa yang akan datang. Sobat Setia yang berada di rumah, ayo kita senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 dengan 3M. Pak Jo, 3M itu apa Pak Jo? Masa Pak Joko nggak tahu sih? Selama Coba ini kan dijelaskan, sudah Pak kita Jo. dengungkan 3M. Oh, okay, Kalau silakan. tidak salah Pak Joko, Ya. 3M adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan jangan lupa berolahraga serta mengonsumsi makanan sehat agar imun tetap terjaga dan tetap semangat. Semangat Pak Jo. Materi yang akan kita bahas ini Pak Jo pada pembelajaran di sore hari ini, yang pertama adalah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan yang kedua, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi negara Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, begini Pak Jo, kita akan belajar PPKN. Kita tahu bahwa PPKN adalah untuk pembelajaran politik Pak Jo. Sehingga kita berharap bahwa yang menjadi atau yang belajar ini adalah diharapkan menjadi warga negara yang baik Pak Jo, atau good citizenship ya Pak Jo. Dengan demikian kita Pak Jo, harapan kita semuanya, generasi muda yang sekarang belajar untuk bisa menjadi warga negara yang baik. Ya, Pak Joko, terima kasih sekali. Hari ini bersama Radio Suara Salatiga, kita akan mempelajari perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih Pak Jo. Untuk negara kita Pak Jo ini, negara yang berdiri supaya tertata dengan rapi, maka perlu adanya hukum dasar. Betul tidak nggih? Jelas dong Pak Joko, negara tanpa hukum dasar bagaimana nanti jadinya? Ya, tapi yang terpenting dalam hal ini adalah partisipasi
warga negaranya untuk mematuhi dan melaksanakan hukum dasar tersebut. Hukum dasar atau konstitusi itu terbagi menjadi dua, Pak Jo, yaitu hukum dasar yang tertulis dan hukum dasar yang tidak tertulis, atau yang sering kita sebut dengan konvensi. Bisa dijelaskan, Pak Jo, mengenai pembagian konstitusi tersebut? Baiklah Pak Joko. Yang pertama, tentang konstitusi tertulis mengandung arti pokok aturan-aturan pokok negara, bangunan negara, dan tata negara yang membina peri kehidupan bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Wow, luar biasa sekali sudah dijelaskan sama Bapak Guru ya, teman-teman hebat. Wow, ini sepertinya ini nanti ada kuis ya Bapak ya? Iya, betul. Benar ya? Iya. Apakah sekarang ini bisa langsung disebutkan saja nih, pertanyaannya apa ini? Katanya akan ada kuis yang menarik di akhir segmen. Iya. Untuk pertanyaannya? Oh, bisa disampaikan sekalian ya? Iya, sekalian gitu aja ya. nih. Tadi ada konstitusi, tadi ada dua. Yang pertama yang tertulis dan yang kedua adalah yang tidak tertulis atau konvensi. Oh gitu ya? Nah, ini mungkin bisa memberikan contoh ya. Oke, Apa memberikan itu contoh ya? konvensi? Ya. Gitu. Baik, Ya. silahkan teman-teman pintar. Ini ada kuis untuk dari Bapak Guru untuk memberikan contoh konvensi. Maka dari itu langsung saja kirim jawabannya ke 0819 048880 999 atau nanti bisa langsung saja ya via SMS juga bisa di nomor tersebut. Sudah ditemukan pemenangnya karena jawabnya super cepet ya. Oke, terima kasih sudah menjawab juga. Ini tadi pertanyaannya contoh konvensi. Nah ini Pak Guru tadi sudah ditemukan yang menjawab dari Gabriel Aryo nih yang menjawab contohnya itu pengibaran bendera merah putih setiap tanggal 17 begitu Bapak. Itu ya tadi ya Bapak ya. Ya, betul. Oke. Beberapa yang sudah menjawab juga hampir benar semua ini. Iya. Tapi karena kurang cepat ya. Oke, buat teman kecil, teman pintar, jangan berkecil hati ya. Karena sesaat lagi masih ada kuisnya ya kan. Ini kita save dulu satu dan yang sudah bertanya terima kasih nanti akan dijawab juga oleh Bapak Guru. Sekarang kita lanjut ke materi dulu ya Bapak ya. Oh iya, Iya. silakan siap. Oke, silakan Pak Guru. Iya. Sobat setia, untuk materi selanjutnya, di negara demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi ya Pak Jo. Nah, fungsinya itu apa sih Pak Jo? Duh, pertanyaannya sangat bagus ini. Fungsi Undang-Undang Dasar yaitu memberi batas atas kekuasaan pemerintahan agar yang mempunyai kekuasaan tersebut tidak berbuat sewenang-wenang. Mungkin Pak Joko bisa menambahkan, ini yang dimaksud memberikan pembatasan ini yang bagaimana sebenarnya? Iya, pembatasan ini sesuai dengan undang-undangnya, sehingga tidak ada kekuasaan yang menyimpang di setiap pemerintahan, Pak Jo. Gitu. Jadi sesuai dengan alurnya masing-masing, begitu Pak Jo. Berarti tidak ada ya Pak, kekuasaan yang absolut di dalam pemerintahan yang mendasarkan dirinya dengan atas Undang-Undang Dasar ini tidak bisa ya dikatakan? Tidak bisa, ini di atas kekuasaan adalah undang-undang Pak Jo. Berarti di bawahnya itu harus tunduk pada undang-undang tersebut. Nggih. Ya, sangat setuju Pak Joko. Iya. Monggo dilanjutkan. Konstitusi juga diartikan sebagai hukum dasar Pak Jo, yang dijadikan sebagai pegangan dalam penyelenggaraan negara. Betul sekali Pak Joko. Nggih. Hukum dasar yang berlaku di negara Indonesia itu bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang menjadi pertanyaan, kapan Undang-Undang Dasar itu dirumuskan Pak Jo? Waduh, pertanyaannya selalu menggelitik ini Pak Joko. Sebenarnya kalau kita merujuk pada buku konstitusi yang dikarang oleh Jimli Asidiki bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dirumuskan oleh BPUPKI, yaitu pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara
dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Ya, di buku tersebut juga Pak Jo ditulis panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli Pak Jo berhasil membahas tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Betul sekali Pak Joko. Pada tanggal 14 selanjutnya Pak Jo ini, satu hari setelah tanggal 13 tadi ya, apa yang dibicarakan oleh BPUPKI Pak Jo? Iya, pada tanggal 14 Juli tahun 1945, BPUPKI membicarakan tentang pernyataan kemerdekaan. Nah, setelah itu Pak Jo, setelah tanggal 14 tadi, tanggal 15 Juli, BPUPKI juga membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Iya, betul sekali Pak Joko. Selanjutnya Pak Jo, kita akan bicarakan tentang pengesahan. Kalau tadi perumusan itu adalah wewenangnya dari BPUPKI. Nah, sekarang untuk pengesahan ini ada wewenang yang sendiri Pak Jo, yaitu nanti akan kita bahas, yaitu wewenang dari PPKI. Monggo Pak Jo bisa dijelaskan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, sebenarnya pada saat tanggal 17 Agustus walaupun negara ini sudah merdeka, tetapi belum memiliki Undang-Undang Dasar. Betul. Ya. Ya. Maka sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Tetapi dalam hal ini BPUPKI sudah tidak berfungsi, diganti yang namanya PPKI. Mungkin Pak Joko bisa memberikan penjelasan sedikit sebelum kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, ini Pak Jo, karena tadi BPUPKI ini adalah bentukan pada masa penjajahan Jepang ya. Kemudian dilanjutkan dengan PPKI untuk persiapan kemerdekaan. Kalau tadi hanya baru rancangan Pak Jo. Nah, sekarang untuk fokusnya untuk PPKI adalah untuk persiapan kemerdekaan Pak Jo. Jadi menjelang tanggal 17 itulah PPKI dibentuk. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi tujuan di negara Indonesia, yaitu kemerdekaan, itu akan berjalan dengan lancar Pak Jo. Tapi sementara begini Pak Joko, ada pandangan lain bahwa karena BPUPKI itu adalah badan yang sengaja dibentuk oleh penjajah. Oh ya, Jepang ya. Jepang. Ya. Nah, ini yang pernah saya baca bahwa mengapa BPUPKI itu kemudian menggantikan diri atau diganti atau dilebur menjadi PPKI itu salah satunya adalah karena tidak mau ada embel-embel di situ adalah ada penjajah di situ. Iya, betul Pak Jo. Dan itu adalah supaya untuk kemerdekaan ini adalah betul-betul usaha dari masyarakat atau rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya Pak Jo, keputusan apa yang dihasilkan pada sidang sidang PPKI, mohon maaf ya, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Keputusan yang dihasilkan sebagai berikut. 1. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kalau boleh saya menambahkan yang kedua ini, ya. Yang kedua adalah menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Sedangkan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang membantu pekerjaan-pekerjaan dari presiden dan wakil presiden. Sebentar Pak Joko, ini kayaknya kok sekalipun itu keputusan dari PPKI pada tanggal 18 Agustus, di situ ada menunjuk atau memilih atau apalah namanya, Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Padahal kan memang pada saat itu belum terbentuk yang namanya MPR-DPR. Tetapi kan Undang-Undang Dasar sudah menyatakan bahwa hasilnya melalui satu proses pemilihan umum. Ini bagaimana ini Pak? Untuk menyiasati soal ini bagaimana ini? Ya, terima kasih Pak Jo. Jadi Undang-Undang Dasar ini kan ditetapkan tanggal 18 Agustus. Betul. Sebelumnya kan belum berlaku Undang-Undang Dasar. Sehingga dengan demikian Pak Jo, bahwa kesepakatan para pendiri negara ini, PPKI ini adalah merupakan
sudah merupakan perwakilan Pak Jo, perwakilan masyarakat Indonesia, ibarat itu sebagai MPR-nya. Karena pada saat itu MPR belum ada, DPR belum ada, dan wakil rakyat itulah yang dibentuk, yaitu merupakan suatu badan yang namanya PPKI. Sehingga badan yang sah pada saat itu adalah PPKI, dan dia yang berhak untuk memilih dan menetapkan atau mengangkat presiden dan wakil presiden. Ya, Begitu, Pak Jo. begitu saya menjadi jelas Pak Joko. Terima iya. kasih Pak Joko atas Iya. penjelasannya. Terima kasih Pak Jo, dan nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ya. Dan Oke. silakan dari ini bisa kita akan membicarakan selanjutnya, tapi sebelumnya akan ada yang lewat. Oke, baiklah. Sebelum ke kuis, wah Meski pokoknya Pak Jo, pasti sesaat ya, lagi ganti pertanyaan. akan ada pertanyaan lagi ya. Iya. Tapi kita jeda lagu dulu, ada Gombloh kebiar-kebiar. Dan teman hebat, teman pintar Radio Suara Salatiga, untuk yang tadi mungkin ada yang kelewat, bisa menyimak, bisa di-previews untuk di streaming di Facebook ya, di fanpage Facebook Radio Suara Salatiga, bisa menyaksikan. Ada Pak Joko dan juga Pak Ratijo. Yang segmen pertama sudah terjawab dan sudah Iya. ada pemenangnya. Sekarang kita lanjut kuis lagi. Iya, betul. Nah, nanti ditunggu jawabannya cepet-cepetan. Pokoknya saat akhir segmen nanti, setelah jeda iklan akan disebutkan pemenangnya. Kuisnya silakan pertanyaannya Bapak. Betul, betul, betul. Ini untuk Kuis yang kuisnya sangat Ya. mudah sekali. Kalau tadi mencermati, yaitu kuisnya, siapakah ketua BPUPKI? Bapak ulangi. Ya. Siapakah ketua BPUPKI? Oke, silakan langsung saja menjawab di 081904880999. Oke, langsung juga ini Bapak. Selain ada yang sudah menjawab, cepet banget ini, cepet-cepet banget ini ya. Langsung kita save. Ini yang sudah bertanya kita bacain dulu. Ini ada di Raihan, apa peran Insinyur Soekarno dalam proses pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Dasar? Oh iya, terima kasih untuk Dik Rehan. Raihan. Ya. Ini bertanya mengenai peran Insinyur Soekarno dalam proses pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Benar. Nah, ini jawabannya adalah Insinyur Soekarno berperan sebagai Ketua Perumus Undang-Undang Dasar dan sebagai, nah ini nanti pertanyaannya ini. Oh, Nah, terjawab ya nanti ya. pertanyaannya. Maka yang Oke. ini nanti akan kita untuk pertanyaan Oke, selanjutnya. nanti bahas Ya. lagi. Selanjutnya ini ada yang bertanya, ini pertanyaan bagus sekali dari De Aulia Hanifah. Jelaskan akibat jika tidak ada undang-undang bagi suatu negara. Itu seperti apa, Bapak? Ya, bila mana tidak ada undang-undang di suatu negara, maka akan terjadinya suatu kekacauan di suatu negara tersebut. Begitu ya. Tidak akan terkontrol dengan baik, tidak tertata, tidak disiplin dengan baik, dan itu akan menimbulkan yang kuat adalah yang menang. Itu ibarat sebagai hukum rimbanya. Begitu. Baiklah. Terima kasih. Ini untuk yang sudah bertanya, kita simpan dulu pertanyaannya. Beberapa sudah masuk dan kita lanjut ke materi dulu ya, Bapak ya. Oh iya, siap. Nah, Pak Ragijo, kita lanjutkan ya. Iya Pak. Sidang BPUPKI Pak Ragijo telah melakukan beberapa perubahan perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari naskah Piagam Jakarta. Bisa dijelaskan Pak Ragijo untuk Iya. perubahan tersebut? Ada beberapa perubahan Pak Joko. Kalau kita cermati, yang pertama, kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Oh iya, betul Pak Ragijo. Yang kedua, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti rumusannya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan yang ketiga, perubahan pada pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. Sedangkan yang berikutnya adalah pada pasal 29 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Iya, betul Pak Diganti Ragijo. ya. Ini Iya. diganti masih belum selesai Pak Suka ini. Oh, iya. Diganti menjadi pasal 29 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa.
Iya, saya ingat Pak Rekijo, ini mengapa ada perubahan ini ya. Karena memang untuk negara Indonesia itu adalah beraneka ragam Pak Rekijo. Budayanya, istiadatnya, kemudian bahasanya, kemudian agamanya juga Pak Rekijo. Sehingga dengan demikian, dengan jiwa nasionalis bahwa para pemimpin negara kita ini, pendiri negara ini adalah mengutamakan yang nasional tersebut, ya, tidak satu pihak tapi semuanya adalah dirangkul bersama-sama untuk kemajuan bangsa Pak Rekijo. Nah, kita lanjutkan Pak Rekijo, sebagai hukum dasar Pak Rekijo, apakah imbasnya bagi peraturan yang lain? Iya, ini bisa mengandung arti bahwa semua peraturan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kira-kira apa ya peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 Pak Joko? Tentunya banyak sekali Pak Joko peran yang bisa kita teladani dari para tokoh itu. Oh iya begitu. Ya. Karena dari peran tokoh itulah maka lahirlah apa yang dinamakan Undang-Undang Dasar, kemudian Pancasila, kemudian betul. Ya. Itu adalah merupakan keteladanan juga dari para pendiri. Sedangkan anggota BPUPKI yang telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan, agama, dan pemikirannya yang berkembang di masyarakat saat itu. Ini tokoh-tokoh yang dimaksud itu Pak, seperti mungkin Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian ada Dr. Supomo, ada KRT Rajiman Widyodiningrat, masih banyak lagi tentunya. Oh iya. Oh bagaimana ini pada sidang pada saat itu kan itu masa penjajahan Pak Jo. Jadi masih dalam lingkup penjajahan di masa penjajahan Jepang ya Pak Jo. Nah ini suasana sidangnya itu bagaimana? Mencekam atau bagaimana Pak Jo? Nah inilah Pak Joko yang banyak dari mungkin peserta didik atau teman-teman kita, sobat setia yang ada di rumah mungkin memikirkan karena masih dalam kondisi dijajah oleh penjajah, maka mereka pandangannya itu pasti mencekam dan sebagainya. Sebenarnya justru tidak, bahwa pada pelaksanaan sidang BPUPKI itu suasananya sangat cair. Karena apa? Karena di setiap peserta atau setiap delegasi yang ada di sidang itu diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi tidak ada namanya diskriminasi, tidak ada pilih-pilih dan sebagainya. Sehingga pada saat itu pelaksanaannya adalah berdasarkan secara baik ya dalam sidang itu dengan semangat kebersamaan yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat gitu Pak. Nah, jelas sih Pak Jo ya dengan musyawarah mufakat ya. Nah, bagaimana pendapat Insinyur Soekarno Pak Jo pada sidang BPUPKI itu? Untuk jawaban di atas, untuk jawaban itu maka mungkin Pak Jo bisa menjawabnya setelah yang lewat ini Pak Jo. Oke teman hebat Radio Suara Salatiga, sudah diketahui siapa yang akan memenangkan jawabannya. Tapi bentar, biar Bapak Guru menjelaskan nih, siapa sih Bapak Guru? Jawaban yang paling benar itu bagaimana ini Bapak Guru? Iya. Tadi pertanyaan sudah diketahui ya berarti ya. Untuk jawabannya dari ketua, siapakah ketua BPUPKI? Ya. Ini pada saat itu yaitu KRT Rajiman Widyodiningrat. Oke. KRT Rajiman Widyodiningrat. Oke, itu jawabannya tadi teman setia yang sudah menjawab dengan lengkap dan tepat. Nah, ini akan memenangkan kuis yang sesi kedua ini ya. Berarti ini sudah ada yang menjawab tapi tidak lengkap juga. Dari Satria tidak lengkap. Kemudian ada siapa ini? Belum lengkap penuh. Tapi ini yang paling lengkap dan paling awal. Ini ada De Aulana. Halo De Aulana, selamat Anda mendapatkan hadiah. Nanti akan disebutkan ya. Ini di akhir segmen akan di WhatsApp oleh admin Radio Suara Salatiga. Ini dari SMPN 2 Salatiga. Oke, sudah menjawab lengkap. Oke, baiklah. Selamat untuk De Aulana dan kita lanjutkan lagi bahasannya. Bapak Guru, silakan. Ya, kita lanjutkan Sobat Setia untuk materi PPKN untuk sore hari ini. Di dalam sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno menyatakan, kita hendak mendirikan negara Indonesia. Kita semua bisa melakukannya
semua untuk semua. Iya, ini mestinya harus ada penjelasan Pak Suko ya. Semua Iya. untuk semua itu bagaimana gitu. Iya. Sebenarnya apakah esensi yang lebih urgent di sini adalah apakah sidang BPUPKI dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, Pak? Oh iya, kita bisa jelaskan ini. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan Ketua BPUPKI, yaitu KRT Rajiman Widyo Diningrat dalam sidang BPUPKI tanggal 16 Juli tahun 1945. Jadi, rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi, saya ulangi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya, saya minta dengan hormat yang setuju, yang menerima, berdiri. Itu ucapan dari KRT Rajiman Widyo Diningrat. Nah, setelah dilihat ternyata Tuan M. Yamin yang belum berdiri, tapi semuanya sudah berdiri semuanya. Sehingga dengan demikian, dengan suara bulat, diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih tuan-tuan, ini pernyataan dari KRT Rajiman Widyo Diningrat sebagai Ketua BPUPKI. Iya. Jadi pertanyaan dari Ketua BPUPKI dan tanggapan dari seluruh anggota sidang BPUPKI menunjukkan bahwa para pendiri negara telah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kita bicarakan tadi adalah prosesnya Pak ya, dari proses untuk musyawarah atau sidang BPUPKI. Nah, sekarang kita akan mencari lagi Pak Jo, mencari nilai keteladanan yang kita dapatkan dalam proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 Pak Jo. Iya, karena keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan bukti cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Nah, bisa dijelaskan Pak Jo, nilai-nilai yang dapat kita ambil dari tokoh negara dalam sidang PPKI. Iya, Pak Suko. Dalam sidang PPKI, para tokoh negara yang cerdas, kecermatannya, ketelitiannya, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan, sikap patriotisme, dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangsa sebagai bangsa yang baru merdeka. Iya, di sini kita bisa menyimpulkan Pak Jo ya. Untuk kesimpulan di sini, setelah kita bahas tadi Pak Jo ya, yang pertama yaitu tentang perumusan Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPKI dilaksanakan pada sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu BPUPKI membentuk 3 panitia kecil untuk membahas dan mempersiapkan perumusan Undang-Undang Dasar. Dan kesimpulan ketiga Pak Jo, yaitu PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan hasil yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Dan yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke, begitu teman-teman hebat Radio Suara Salatiga. Untuk sedikit kesimpulan ya tadi ya sudah dijelaskan oleh Bapak Guru, ada Pak Joko dan juga ada Pak Rakijo. Nah, sesaat lagi, saat ini juga tadi kita sudah ketahui pemenang kuis yang tadi yang segmen kedua tadi ada di Aulana ya. Pertanyaan langsung dijawab cepat di jam 15.36. Nah, cepat dan tepat ya Pak Guru ya. Betul. Iya. Nah, saat ini ada kuis lagi nih.
Nah, kuisnya ini terima kasih yang sudah pada menyatu. Dan ini cepet-cepetan dan yang paling bener-beneran. Nah, sesaat lagi silahkan Bapak Guru. Apa nih kuis untuk saat ini? Iya. Untuk kuis yang ketiga ini sangat mudah sekali ya. Kalau kita membahas atau kita sudah tadi menyimak dengan baik, ini sudah terjawab ya. Kuis yang ketiga ini berbunyi, siapakah ketua PPKI? Siapakah ketua PPKI? Nah, ini sangat mudah sekali. Wah, ayo cepet-cepetan teman-teman hebat, langsung saja. Ini langsung cepet-cepetan, langsung tidak menunggu lama, cepat dan tepat ya. Ini kesempatan ada 2 pemenang di segmen kuis ketiga ini. Nah, Begitu, 2 Pak? ya. Oh, 2 pemenang ya. Iya, betul. Wah, sebelum pengumuman siapa yang akan memenangkan untuk kuis di sore hari ini ada pertanyaan yang akan dibahas dulu. Oke, ini pertanyaannya dari teman hebat Dik Nafiza Rengganis, ini dari SMPN 1 juga bertanya, karena kurang paham tentang fungsi UUD tadi, maka saya mau dijelaskan sekali lagi fungsi UUD bagi suatu negara, Bapak, silakan. Oh iya, untuk adik yang bertanya tadi, fungsi UUD bagi suatu negara. Nah, fungsinya kita ulangi, yaitu Ya. fungsi Undang-Undang Dasar, yaitu memberikan batas atas kekuasaan pemerintah agar yang mempunyai kekuasaan tersebut tidak berbuat sewenang-wenang atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan, begitu. Oh, begitu. Berarti harus terarah gitu ya, Bapak Iya, ya. betul. Nah, kalau begitu kita langsung membahas pertanyaan tadi. Tadi kan sudah diketahui jawabannya apa dulu nih, Bapak? Ini sudah diketahui yang jauh itu banyak banget, Bapak. Banyak sekali. Wah, Iya. sangat antusias sekali. Diulang Ya. dulu pertanyaannya tadi ya, Bapak ya. Betul. Iya. Ada dari pertanyaan tadi, Ya. yaitu siapakah ketua PPKI? Ya. Jawabannya adalah Insinyur Soekarno. Oke, berarti Iya. ditulis IR Soekarno gitu sudah Iya, benar ya, Bapak ya? betul. Iya. Nah, luar biasa sekali. Ini sudah ditemukan jawabannya. Tadi juga ada yang salah ketik juga soalnya. Ini yang benar dan berhak mendapatkan hadiah 2 orang sekaligus. Ini dari Dek Fasa dari MTSNU. Oke, luar biasa. Iya, selamat. Ini sudah menjawab dengan benar dan tepat di jam 15:52. Dan selanjutnya ini Dek Ais. Ini Iya. juga sudah menjawab Selamat dengan juga. tepat. Dari SMPN 2 Salatiga. Oke, baiklah, luar biasa. Kemudian boleh nih Pak diberikan kesimpulan untuk teman-teman hebat Radio Suara Salatiga. Iya. Pada sore hari ini kesimpulan yang kita dapatkan tadi adalah yang pertama tentang perumusan Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945 pada sidang yang kedua. Kesimpulan yang kedua yaitu BPUPKI membentuk 3 panitia kecil untuk membahas dan mempersiapkan perumusan Undang-Undang Dasar. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya yaitu PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan hasil ada 3. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai pembantu atau membantu untuk tugas-tugas dari Insinyur Soekarno atau sebagai kepala negara atau presiden dan wakil presiden. Begitu untuk uriannya, kesimpulan. Demikian. Oke. Iya. Oke. Baiklah teman-teman hebat Radio Suara Salatiga. Satu lagi dari Pak Rakijo, silahkan. Iya. Jadi pada kesempatan ini ya sebelum kita tutup seperti apa yang diungkapkan oleh Pak Joko bahwa benar kesimpulan yang kita ambil pada pertemuan pada kali ini adalah perumusan pembentukan BPUPKI dengan 3 kesimpulan yaitu yang sudah disebutkan tadi, mengesahkan undang-undang, memilih presiden dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Demikian acara hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Ya, jangan lupa tetap pakai masker saat keluar rumah, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ingat selalu, Salam sehat, salam PPK, dan sampai jumpa. Oke, terima kasih Bapak Guru yang sudah hadir di Radio Suara Salatiga, juga teman-teman hebat yang sudah menyimak, sudah memberikan tanggapan juga ya, luar biasa sekali. Dan tadi sudah diketahui ada 4 pemenang, nanti akan dihubungi admin melalui WA untuk selanjutnya. Tadi kita sebutkan dulu ya Bapak ya, sebelum kita tutup acara untuk bebas sore hari ini. Ada Dek Ais dari SMPN 2, juga ada Dek Fasa dari MTSNU, juga ada Dek Gabriel Aryo, ada Dek Aulana. Oke, selamat untuk 4 orang pemenang ini berhak mendapatkan hadiah menarik dari Radio Suara Salatiga dari bapak-bapak guru hebat ini ternyata hadiahnya. Begitu Bapak Guru, mohon maaf atas segala kesalahan dari Roy Arjuna sebagai penyiar untuk bebas kali ini. Sesaat lagi akan didengarkan bersama acara 3PM bersama Roy dan juga Rizky Pratama. Oke, akhir kata janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Ayo jangan mudah menyerah.